gimana? Udah sampai mana? Belum ada. PASD di sini tuh sampai seminggu apa gimana teman-teman? Seminggu. Mulai hari Senin ya? Iya. Di sini teman-teman udah pernah dengar tentang prodi pendidikan masyarakat belum sih? Belum. Belum pendidikan masyarakat. Jadi kami ini berlima dari pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat itu pendidikan yang ranahnya itu non formal. Kan biasa teman-teman dengar kayak PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, ada juga PG PAUD, pendidikan guru, pendidikan anak usia dini kan. Nah, kalau kami berlima ini pendidikan masyarakat. Jadi kami ini ranahnya ke anak-anak ya kalian PKBM, sekolah-sekolah non formal. Di sini teman-teman ada yang berminat masuk UNJ nggak? Enggak. Belum kepikiran. Misalnya kalian lulus dari sini mau langsung kemana? Kerja atau kuliah? Ada yang kepikiran mau kuliah nggak gitu? Ada. Oke, bagus. Tertarik nggak mau UNJ? Tertarik. Bisa banget tuh nanti kalau lulus dari sini kalian coba ke UNJ, apalagi prodi kami nih pendidikan masyarakat. Ntar kalian juga bisa kayak kami nih observasi ke lapangan kayak PKBM atau ke anak-anak di luar sana kan. Nah, pada pagi hari ini saya berdua akan membawa materi tentang motivasi belajar. Teman-teman udah pada tahu belum arti motivasi? Belum tahu. Oke. Motivasi adalah suatu energi, penggerak dan pengarah yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Berarti motivasi itu kayak dorongan. Misalnya teman-teman nih, besok kan mau PAS nih. Biasa kan pada galau nih sebelum PAS ya. Aduh, persiapan kami belum cukup gitu kan. Nah, motivasi ini sebagai dorongan. Misalnya, kamu siapa namanya? Naila. Nah, misalnya Naila nih. Naila kan sendiri ikut PAS kan. Persiapannya juga belum ada kan. Nah, motivasi ini sebagai penggerak dan pendorong. Misalnya gini, kan tinggal 3 hari lagi nih, ya kan? Nah, Naila tuh dari sekarang harus bisa memanage waktu. Kau manage kan? Membagi waktu. Gimana caranya kita belajar buat PAS dan belajar buat ujian-ujian yang akan datang gitu kan. Kalian di sini masih kelas 10 kan? Iya. Pas banget nih, masih kelas 10 gitu ya guys. Oke, saya lanjut ya. Jangan dipanggil bapak. Saya masih umur 11. Saya masih 17 tahun kok. Jadi panggil nama aja, panggil dia juga kalau dia Zulfikar. Baby. Iya, nyambut, panggil aja dia nggak apa-apa. Nah, kalau pengertian motivasi belajar itu sendiri adalah keseluruhan dari penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Nah, kalian itu planning buat PAS itu kan berbeda tuh. Nah, semua ini kapan mulai belajarnya? Besok baru mulai belajar. Besok tuh kalau mau mulai belajar kayak gimana cara kalian untuk belajar yang paling pas gitu? Kan ada nih cara belajar tuh dengan cara membaca, ada juga yang latihan soal. Nah, kalau kalian itu gimana? Catat ya. Misalnya kayak, oh dulu kayak ngejelasin gitu ya. Dulu ngejelasin kalian catat gitu. Berarti catatan kalian semua udah ada ya? Atau belum? Semuanya ada sih. Semuanya ada. Tergantung orangnya. Oh, kalau kamu siapa namanya? Apa? Gopur udah ada catatan. Idola kelas. Kalau buat hari Senin itu udah berapa mata pelajaran buat ulangannya? 3. Dari jam? Sampai jam 3 ya? Sama 4. Hari pertama apa mata pelajaran pertama ujian? Ekonomi. Oh, kalian di IPS? Wah, keren. Apa nih? Bisa banget nih semuanya nanti dari IPS ke WG ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, buat mata pelajaran PKN kalian udah sampai mana belajarnya? PKN? Gimana? Belajarnya sampai mana? Iya. Sampai mana?
Kedaulatan negara. Besok yang diujikan itu kan tentang pelajaran yang kalian telah pelajari kan. Nah, kalau saya dulu kebetulan saya alumni dari ini, sekolah 64 samping. Nah, cara saya untuk buat fokus buat menghadapi PAS, kalian tuh pertama pelajari dulu nih pelajaran yang udah dipelajari kan. Tadi kayak Naila, dia katanya dengan cara mencatat ya kan. Nah, bisa tuh kalian nge-rewind itu artinya membaca ulang materi yang kalian udah catat. Terus bisa aja nih kalian belajar dari sumber-sumber lain, misalnya kayak dari Google. Karena kan semua materi ada dari Google tuh, juga dari YouTube juga. Nah, dari Google misalnya kalian cari dari Google, terus kalian catat ulang dan kalian latihan soal. Biasanya saya dulu gini, sehari saya kerjain 5 soal. Nggak apa-apa diujiin aja dulu. Nanti kesulitannya kita naik lama-lama. Misalnya hari ini 5 soal, besok teman-teman bisa upgrade jadi 10 soal. Asalkan pertama itu belajar bergaul dengan orang-orang yang suka belajar. Misalnya Naila suka belajar nih. Walaupun kalau suka nih, walaupun bisa belajar bareng Naila. Tuh bisa belajar apapun aja, walaupun nggak ngerti ya pelajarin aja deh pokoknya. Tapi biasanya kan kalau kalian nggak ngerti pelajarannya nih, kan biasanya bingung kan, kayak ini selalu ngerti nggak pelajaran? Biasanya kalau lu nggak ngerti nih, Pak. Ya nggak jelas. Yang keempat adalah bergaul dengan orang-orang yang selalu berpikir positif dan optimis. Misalnya Alif pikirannya positif banget nih, yang penting bisa. Jadi yang kelipatan 3 kan kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan seterusnya nih. Jadi pokoknya yang habis kelipatan 3 kalian tepuk. Nah misalnya kalian udah tepuk atau lupa, misalnya habis 2 tepuk, kayak tadi dia nih, jadi ke 1 lagi. Nah yang kalau gagal begini, kita sudah masukkan. Udah siap belum? Siap nih. Ya. Nah, yuk. Ya lagi ya, ulang lagi. Minimal kita dapat 3 orang jadi orang. Kamu. Satu, dua, tiga. Kalau misalnya kalian punya kendala di WIP atau di ekonomi, kalian bisa banget tuh daftar beasiswa dan prosedurnya itu gampang. Jadi kalian ini jangan ragu ya buat berkuliah ya, karena kalau gampang kata sekarang itu lulusan SMA, kemudian saya kan baru lulus SMA dari Kampan. Kalau mau lamar kerja sekarang lulusan SMA itu jarang banget dipandang. Karena apa? Karena yang Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semua. Belajar itu penggerak, pendorong kita untuk melakukan pencapaian yang kita mau. Jadi kita kalau mau ada motivasi belajar, kita tuh harus punya pencapaian sesuatu. Nah, di dalam motivasi belajar ini kita juga harus punya kayak yang bikin kita semangat belajar gitu. Mungkin temennya baru masuk nih, aku mau nanya, kamu ada nggak keluhan yang bikin malas belajar atau apa gitu? Apalagi mau UAS atau tips-tips nih, kan aku udah pernah ngerasain yang ujian-ujian kelas 12 yang banyak. Habis UAS, ntar UTS, usah lagi kan ujian praktek, ada kan? Semuanya? Mungkin kayak, kamu ada nggak perasaan malas gitu? Ada. Kayak apa sih? Kayak lebih suka belajar tuh kayak langsung diajarin gitu loh. Kalau baca-baca kan kayak gampang ngantuk.
lagi gitu. Kayak gitu. Berarti kamu belajar cuma pas kayak gitu doang nih, di rumah nggak dibaca lagi? Jarang. Jarang. Nah itu tuh kadang kan belajar itu nggak cuma di sekolah ya teman-teman. Iya, teman-teman aja. Teman-teman aja. Teman-teman dia itu belajar itu bisa di mana aja. Mungkin ketika kita lagi main sama teman kita bawa buku itu tuh nggak usah malu. Jadi itu kita tetap belajar, apalagi kita sama teman kita punya pencapaian sesuatu motivasi untuk kita bisa melakukan pencapaian itu. Misalnya kalian mau kerja, perlu ijazah bagus, nilai bagus, berarti kan itu harus banyak belajar kan. Nah kita harus sama-sama, misalnya kamu siapa tadi namanya? Intan sama Dita. Siapa? Dita. Ya betul rupanya. Intan sama Dita. Nah kamu tuh saling sharing-sharing, belajar bareng, biar kayak suka gak belajar bareng di sini. Ada kerja kelompok kak? Suka tugas kelompok. Itu biasa yang kerjain siapa sendiri-sendiri apa Bareng-bareng lah. Kerjain satu orang doang. Bareng-bareng. Di sini kalian, aku mau nanya di sini kalian tuh yang buat kalian punya motivasi belajar itu siapa? Kayak misalnya mungkin pacar, teman, keluarga atau siapa gitu? Ada mau itu gak? Kalau cerita gitu sharing, aku motivasi belajar aku misalnya pasangan aku karena tuh dia support aku banget. Kayak dia itu kayak pacaran kan udah tentang negatif doang ya teman-teman, kan ada juga positifnya. Contohnya gimana kak? Contohnya mungkin kita mau masuk univ bareng-bareng atau kerja bareng-bareng itu kan kalau kerja butuh ijazah yang tadi saya bilang, ijazah kan nilainya dilihat cakepnya enggaknya kan, nilainya bagus gak kan, tempat kerja juga gitu-gitu ngeliat nilai. Nah belajar bareng mungkin sering nongkrong sambil bawa buku, ada gak yang suka main sambil bawa buku? Enggak ya? Pada main aja gitu, nongkrong aja tanpa bawa buku. Terus aku tau banget kalau kita nih kelas 12 suka merasa jenuh belajar di kelas, jenuh banget ya pasti belajar di kelas, apalagi dengan guru yang ngomong doang pastinya kan. Nah disitu caranya tuh mungkin kalian suka baca buku gak? Enggak ya? Baca novel tapi bukan buku pelajaran. Nah itu tuh di sini ada itu gak yang suka ngefans gitu sama artis-artis yang keren, kayak mau dia Yunda mungkin, Najwa Shihab atau siapa, udah pengen kayak gue harus kayak gitu tuh karena kayaknya dia masa dia persik sih kayak Allah nggak apa-apa sih, bagus artis penyanyi tapi kan kayak Oh, Aldi Taher. Malu. Nah, abis itu kalian capek gak sih dengerin aku ngomong? Gak kan ya? Semangat kan? Semangat. Coba dong kalau aku bilang selamat siang bilang. Kayak 3 kali siang ya. Selamat siang. Siang. Udah, lanjut. Balik 15 menit ya. Biasanya yang paling kalian buat kalian malas belajar itu apa sih? Faktor yang buat kalian malas belajar. Di pause apa enggak? Ngantuk, terus banyak tugas. Tugas lagi gitu. Kan salah satu tujuan aku kami kesini itu kan untuk memberi motivasi belajar sama kalian, karena dan kan kalian minggu depan itu udah mulai UAS. Nah, kalian kalau udah dengar kata ujian itu apa sih yang ada di benak kalian? Coba aku mau nanya sama yang Pak Kudung biru, nanya siapa? Kamu kalau dengar kata ujian itu yang ada di benak kamu apa? Perasaan apa gitu, perasaan apa? Sama soalnya sih. Perasaan kamu gimana? Deg-degan. Apa sih, ada semangat buat belajar, cuma kayak males juga gitu. Cemas gitu ya. Terus aku mau nanya kamu, perasaan kamu kalau ada kata ujian itu apa? Deg-degan. Terus aku nanya satu lagi, siapa ya?
Yang belakang, yang belakang. Kamu yang belakang. Perasaan kamu kalau lagi mau menghadapi ujian itu apa? Deg-degan aja. Ya, setelah kita bisa simpulkan ya, kalau kalian itu kalau menghadapi ujian pasti kalian merasa cemas. Nah, rasa cemas itu tuh bisa kalian lawan dengan motivasi. Kalian tuh harus memegang prinsip bahwa belajar itu bukan hanya untuk ujian gitu loh, tapi ujian bisa menjadi bahan belajar kalian untuk kalian evaluasi diri, memperbaiki diri kalian, terus kalian melihat salah kalian di mana, terus kalian harus perbaikinya itu di mana. Kalian setuju gak kalau zaman sekarang ini tuh nilai itu lebih penting daripada orang yang jujur gitu loh? Setuju. Kan? Kayak murid yang memiliki nilai yang lebih tinggi tapi hasil curang atau hasil nyontek itu pasti lebih dijunjung tinggi, lebih dihargai daripada murid yang nilainya itu rendah tapi padahal itu nilai murni mereka. Kalian setuju kan? Nah, padahal ujian itu tuh melatih keteladanan kalian, melatih ketekunan kalian, kejujuran kalian, kedisiplinan kalian. Nah, dari ujian itu kita belajar sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Waalaikumsalam. Kalian itu harus menyelesaikan apa yang telah menjadi tanggung jawab kalian. Kalian memulai untuk belajar dan kalian itu harus mendapatkan hasil yang terbaik dari usaha kalian itu. Jangan kan kalian itu selama ini tuh udah susah payah ya dari nol sampai kalian jadi ini. Kalian tuh udah susah payah belajar dari SD, SMP, SMA sampai kalian ada di hari ini. Selesaikan apa yang telah menjadi tanggung jawab kalian. Jangan sampai di akhir nanti semuanya itu jadi terlantar. Biarkan lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada kalian itu harus menderita selamanya karena penyesalan yang ada. Nah, jika kalian belum ngerti, kalian cari caranya. Kalau kalian belum paham, kalian cari teman yang ahli yang bisa ngajarin kalian. Kalau kalian terus-terusan lupa materi yang kalian dapatin, itu kalian bisa revisi sampai kalian hafal. Nah, sifat motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada yang berasal itu dari dalam diri kalian. Kayak misalnya kalian itu terpacu buat belajar itu karena untuk membanggakan diri kalian sendiri, atau kalian untuk orang tua kalian, atau kayak emang ada hasrat buat belajar gitu. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar. Misalnya kalian punya teman yang rajin gitu, nah kalian itu jadi terbawa rajin. Dan gimana sih cara meningkatkan motivasi belajar itu jangan memberi angka, memberi motivasi, memberinya pujian, terus memberi hukuman, terus memberi hadiah, melakukan kompetisi, ego involvement. Nah, kan kita ya tegang banget ya guys ya. Jadi kayaknya kita breaking dulu nggak? Kalian tahu nggak games yang kayak 1, 2, 10, 4, 5. Jadi kayak kalau kelipatan 6 itu, kelipatan 3 itu kalian jangan ngomong. Tahu nggak? Oh, ngerti nggak? Terus 1, 2, kamu tepok, terus 4, 5, tepok, 7, 8 gitu ya. Nanti yang salah, Yang salah. Yang salah aja. Tiga orang nggak cuma. Dua aja. terus aja dan Saya mulai dari mana ya? Dari sini dulu deh. Menang lomba itu nggak jarang banget, pasti yang menang tuh dapat hadiah. Nah, tapi nggak jarang juga dari guru-guru yang mungkin ada pertanyaan, pasti akan didapat kayak mini gift atau snack-snack kecil-kecilan gitu kan ya. Dan yang ketiga ini ada kompetisi. Biasanya di kelas ini ada yang punya saingan nggak? Misalkan temennya ada saingan gue nih berat gitu, atau ada yang punya nggak di sini? Saingan gitu. di sini ada peringkat gak? Gak bisa peringkat 1, 2, 3. Oh nggak ada ya? Nggak ada lanjut. Nah, biasanya kalau saingan gitu tuh termasuk kompetisi gitu kan ya. Nah, karena kita punya saingan, biasanya kita semangat belajar kita meningkat, kayak aduh gue harus lebih baik nih daripada saingan gue. Nah, itu tuh termasuk motivasi belajar yang kita punya buat nilai kita agar lebih baik. Terus yang keempat ini ada ego involvement. Nah, maksudnya di sini itu buat biar siswa memiliki kesadaran bahwa bahwa belajar itu penting, apalagi kalau mau mendekati ujian gitu kan. Biasanya kan kalau mau ujian ini belajarnya menjadi lebih giat gitu. Di sini mau ujian kan ya tadi ya, minggu depan. Nah, terus yang terakhir ini ada hukuman. Nah, biasanya itu hukuman ini seperti
sebenarnya sih nggak baik juga ya kalau hukuman gini, tapi biasanya kalau dikasihnya dengan bijaksana dan benar, ini itu bisa menjadi motivasi belajar juga, karena pasti murid-murid di sini berlomba-lomba biar nggak mendapatkan hukuman karena nilainya mungkin kurang baik. Nah, terus selanjutnya ini ada tips meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama ini bergaul dengan orang-orang yang senang belajar. Di sini suka buat grup kelompok gitu gak? Kalau misalkan nggak ada tugas kelompok sih, cuma buat grup belajar bareng aja, ada gak? Oh, sharing. Iya. Sharing. Dari Jawaban maksudnya. Berarti kalau diskusi kelompoknya kalau ada kerja kelompok, tugas kelompok aja ya? Ada kan beda sekolah. Beda sekolah ya. Nah, terus yang kedua ini cari motivator sama belajar dari hal-hal yang kita sukai. Nah, belajar dari hal-hal yang kita sukai ini biasanya meningkatkan motivasi belajar kita, meskipun belajarnya ini cuma hanya dari segi yang kita suka-suka ini. Nah, terus sama cari motivator. Biasanya tuh motivator ini tuh membawa pengaruh baik bagi kita, bisa menambahkan motivasi belajar juga bagi kita. Nah, cari motivator ini bisa dari YouTube atau video-video gitu aja. Dan yang terakhir ini ada bergaul dengan orang-orang yang punya berpikiran positif dan optimis bahwa kita itu bisa mempunyai motivasi belajar yang bagus sehingga mendapatkan nilai yang bagus juga. Nah, dari sekian materi yang udah kita kasih tahu dari kakak-kakak sebelumnya, ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak? Ya kesimpulan. Ya. Susah kayaknya kalau ngasih kesimpulan. Mungkin ada yang mau nanya gitu. Iya, atau ada yang mau nanya. Di luar konteks motivasi belajar itu boleh. Boleh. Enggak. Apa? Kesimpulannya. Ada yang mau nanya atau mau ceritain motivasi belajarnya mendekati UAS ini persiapannya udah sampai mana gitu?